dalam hadits qudsi tabaraka wa ta'ala, turun dari angkasa raya, dari langit, dan menyatakan kepada hamba-hambanya, siapa yang mau tobat, aku akan buka. Siapa yang ada hajat, aku akan berikan, dan lain-lain sebagainya. Itu terjadi di bulan Rajab. Lalu penghujung dari bulan Rajab istimewa, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada peristiwa penghujung daripada bulan Rajab, peristiwa spektakular luar biasa. Luar biasanya ini yang tidak didapatkan oleh seluruh para nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Begitu besarnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala mensempit. Isra ayatnya tersendiri, Mi'raj tersendiri. Begitu ditatanya, dan Allah membanggakan kecintaannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan di malam hari dari Mekah Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dua masjid. Antara dua masjid ini Allah memberikan barokah. Barakna haulahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah yang begitu besar kepada junjungan baginda Rasulullah, di mana Allah mempersilahkan kekasihnya memventilasi, mengarungi jejak-jejak para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan itu malam Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada seluruh makhluk, malam tanggal 27 perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Beliau berhenti di tempat-tempat para nabi-nabi. Sayyidina Rasulullah berhenti di Tursina. Lebih hebat lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan sebagaimana di zaman Nabi Musa. Lalu Rasulullah berjalan sampai ke kota Madian. Apa itu kota Madian? Adalah kotanya Nabi Allah Suhaib. Sampai Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, aneh, kenapa ya Nabi Allah Muhammad? Pasirnya ini putih semuanya. Kota apa ini katanya? Kata Sayyidina Jibril, ini kotanya Nabi Allah Suhaib. Setiap tempat yang Rasulullah berhenti, di situ berdoa. Al-Imam Jalalain mengatakan Sholat dan doa sama. Niatnya kepada yang satu, Allah Azza wa Jalla. Lalu Rasulullah jalan lagi, masuk ke kota yang kota itu tertutup oleh batu. Heran Rasulullah. Kota siapa ini ya Jibril? Ini kotanya Nabi Allah Lut. Allah memerintahkan Sayyidina Lut alaihissalam serta keluarganya, sebelum sampai matahari terbit, keluarlah Nabi Allah Lut dari kota yang yang akan dilaknat oleh Allah SWT. Karena kaum Lut ini menentang kodratnya Allah. Laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan kawin. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ciptaannya di kotanya Nabi Allah Lut, marah betul dan menghina nabinya Nabi Allah Lut. Di situ diturunkan batu. Tidak ada yang tersisa, manusianya maupun hartanya habis. Jalan lagi Rasulullah SAW masuk ke dalam gua.
Gua apa ini ya Jibril? Ini tempatnya wanita yang disucikan oleh Allah, yaitu Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Allah Isa di sini. Lalu Rasulullah keluar dari gua menuju ke Masjidil Aqsa. Ini tafsir menyatakan linuriyahu min ayatina. Kalau kita membaca surat Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Lalu di sini ayatnya nggak panjang, tapi sangat dahsyat. Linuriyahu min ayatina. Aku, kata Allah, akan paparkan kepada kekasihku Muhammad yang untuk umatnya yang menyeleweng. Nanti di yaumil kiamat itu dibangunkan mereka semuanya dengan dosanya masing-masing. Itu malam Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah peristiwa nanti di yaumil kiamat. Pertama melihat lelaki di tangannya itu ada besi, dipukukin kepalanya, hancur, mati di tempat, tidak kembali. Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa ini orang lelaki ini di tangannya ada besi, dia pukulkan ke kepalanya? Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Nabi Allah Muhammad, ini bagian daripada umatmu, bukan orang kafir. Dia sangat malas sekali melaksanakan sholat 5 waktu. Sehingga Allah memberikan daripada di tangannya besi yang kokoh, yang kuat, memukulkan kepalanya sendiri. Dia malas seenaknya untuk melaksanakan sholat. Jalan lagi Rasulullah SAW melihat lelaki aneh, perutnya besar. Waktu dia mau bangun gak bisa, jatuh, terinjik-injik oleh manusia, mati di tempat, hidup lagi. Kata Rasulullah SAW, siapa ini orang ya Jibril? Ini bagian daripada umatmu. Dosa apa ya Jibril? Dialah pemakan riba, rentenir. 10 bayar 14, 14 bayar 20, nggak tahu. Sehingga Allah SWT mengganjar di yaumil kiamat, ditunjukkan oleh Allah, inilah pemakan riba. Jangan ada yang tersinggung, ini agama. Saya harus menyampaikan. Jalan lagi Rasulullah SAW melihat wanita, subhanallah, rambutnya itu diseret sama Allah. Ampun, aku terus udah dinaikkan itu rambut ke besi yang gantung. Maaf, kalau bukan agama saya nggak akan bicara. Buah dadanya ditarik sama malaikat. Rasulullah bingung. Sampai Nabi kita ini mengeluarkan air mata. Man hiya ya Jibril, siapa ini wanita? Sampai sadis begini. Ini wanita membawa fitnah di kampungnya. Dia buka jilbabnya, dia tunjukkan rambutnya kepada bukan mahramnya. Lalu apa? Sebagian di dadanya dibuka agar pemuda-pemuda itu akan menjadikan masalah daripada tentang yang dipamerkan oleh ini orang, seorang gadis ini. Hari ini Allah murka. Kalau di atas dia ambilkan api jahanam, meledak, hancur, hidupkan lagi. Rasulullah nangis. Rasulullah ditunjukkan segala macam, tapi ini jalan lagi melihat wanita, la ilaha illallah, lidahnya itu panjang seperti ular. Itu lidah itu ditarik nggak bisa sampai, karena diinjik-injik oleh manusia di yaumil, mati di tempat hidupin lagi. Kata Rasulullah SAW, kenapa ini orang kok lidahnya keluar 10 meter lidah? Ini orang suka riba.
suka menceritakan aib-aib saudaranya. Dan ini bagian daripada umatmu ya Nabi Allah Muhammad. Linuriyahu min ayatina. Banyak yang dipamerkan sama Allah umatnya, bukan orang Kristen, bukan orang kafir. Para mufassirin menyebutkan kenapa pada malam itu Rasulullah ditayangkan kejadian yang besok akan terjadi yaumil qiyamah. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah alaihissalam, agar besok di yaumil qiyamah dia nggak terkejut, dia nggak gusar. Sampai begitu banyak. Kalau saya bawa semuanya nggak cukup satu jam. Wah, dia sudah pakai itu bagus peringatan. Lalu berjalan Rasulullah SAW, laknatullah alaih, terkutuk, iblis diberi kesempatan untuk melihat dari kita Muhammad. Dunia diciptakan oleh Allah sebagaimana seperti wanita yang sudah rentah, yang sudah peot-peot sudah. Tapi dandanannya kayak gadis, pakai aksesoris segala macam juga. Anting-antingnya, kalungnya, bajunya utensil. Ditanya sama Rasulullah, siapa dia yang memanggil-manggil aku? Kata Sayyidina Jibril, jangan menoleh ke belakang. Terus agak begitu jauh ditanya, siapa ini wanita yang sudah tua, kolot, tapi dandanannya seperti gadis? Ya Nabi Allah Muhammad, ini wanita Allah menunjukkan umur dunia yang sudah tua tapi dipoles-poles. Sampai Rasulullah SAW berjalan melihat aneka ragam dan lain-lain sebagainya sampai di Masjidil Aqsa. Urut diparkir. Rasulullah masuk ke masjid. Begitu Rasulullah masuk ke masjid, pintunya Sayyidina Jibril yang buka, lalu Rasulullah beruluk salam. Assalamualaikum ya sa'iril anbiya wal mursalin. Jawabannya seperti dulu dipanggil. Terkejut Rasulullah. Waalaikumsalam. Ternyata yang dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa bukan 25. Kita akan diajari Nabi itu ada 25. Malam itu dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, jumlahnya 124.000 para nabi sedang menunggu kedatangannya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah masuk ke dalam masjid tersebut, lalu Rasulullah beruluk salam dan sangat-sangat terkejut. Jumlahnya 124.000 nabi. Yang depan ulil azam. Siapa ini ulil azam? Para nabi-nabi yang membawa daripada kitabullah, kalamullah. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Daud, dan Sayyidina Nuh pun pula daripada Sayyidina Adam di depan. Belakangnya itu terus begini. Lalu Sayyidina Ibrahim memberikan kepada Rasulullah, minta supaya Anda menjadi imam, nggak berdoa. Begitu tinggi akhlaknya. Kata Sayyidina Ibrahim, taqaddam ya Nabi Allah. Tahu bahwa di belakangnya ini makmumnya seluruh nabi. Sungkan, kata orang Jawa. Karena dibedakan. Ya Nabi Allah Muhammad, ini perintah Allah sampai menjadi imam. Muadzinnya Sayyidina Bilal alaihissalam. Selesai sholat, mereka bubar.
Ini tentang Isra di dalam surat Bani Israil. Sekarang tentang Mi'raj. Mi'raj ini beda nih. Ada guling untuk Anda. Mi'raj ini ayatnya panjang. Ayat 1 sampai 18 surat An-Najm. Kalau sampean pulang, kalau sampean pulang buka tafsir. Surat An-Najm, judulnya bintang. Ayat 1 sampai 18. Khusus tentang Mi'raj. Kalau tadi Bani Israil khusus tentang Isra. Nah, ini Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga naik. Tangganya seperti apa kita nggak tahu. Anggap aja eskalator. Sayyidina Jibril wa Rasulullah. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa bu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ayat 1 sampai 18 apa ya? Dibuka semuanya sama Allah. Kalau Isra kata Allah, aku tunjukkan, aku paparkan tanda-tanda kebesaranku sedikit. Tapi Mi'raj ditutup apa? Ini Mi'raj ditutup apa? Al-Quran Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kekasihku Muhammad sudah melihat seluruh tanda-tanda kebesaranku. Gak ada yang dilewati oleh Rasulullah malam itu. Yang paling dahsyat, yang seluruh nabi, seluruh malaikat belum pernah melihat, yaitu Lauhul Mahfuz. Hanya itu malam Rasulullah melihat Lauhul Mahfuz dan mendengarkan detakan-detakan dalam apa? Tulisan-tulisan di Lauhul Mahfuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap langit ada magomnya para nabi-nabi. Sampai klimaksnya Sidratul Muntaha. Kata Sayyidina Jibril, ya Nabi Allah, aku nggak bisa terus ke atas. Ini Jibril presidennya malaikat. Aku nggak bisa sampai ke atas. Kata Rasulullah, ya Jibril, kamu itu bersama-sama aku dari Makkah. Kenapa di atas sini kau tinggalkan aku sendiri? Apa kata Sayyidina Jibril? Kalau aku melangkah saja, sayapku terbakar. Siapapun gak ada, siapapun dia nabi apakah tidak bisa naik. Dan ini aku, kata Jibril, tempatku yang paling tinggi di sini. Gak bisa melewati ini. Ya Nabi Allah Muhammad, bila aku melangkah sekali, sayapku terbakar. Lalu Sayyidina Jibril sujud. Begitu sujud, dia bangun berubah 100%. Badannya itu berubah tinggi. Di dalam tafsir Imam Jalalain mengatakan, kalau sayapnya Sayyidina Jibril satu aja dibuka bisa nutup dunia. Coba dibayangin.
bagaimana ciptaan Allah. Setelah itu Rasulullah naik ke atas, mendengar detakan-detakan dalam di Lauhul Mahfuz. Apa ini? Ini database-nya Allah, manajemennya Allah. Tidak ada satu orang pun mengetahui ini. Kalau seorang ibu wanita, dia sudah tidak mens sampai 4 bulan, dari air darah sampai gumpalan daging, setelah daging ditiupkan roh, baru dia dikatakan hamil. Dan Allah memerintahkan malaikat, si fulana, aku tiupkan roh di janinnya. Lalu si wanita ini belum melahirkan, taruh kita ini belum melahirkan di dunia, tapi sudah ada nama kita di Lauhul Mahfuz. Lalu apa? Tentang nasib, umurnya, segala macam. Itu rahasianya Allah. Ini gak bisa berubah, tidak bisa berubah, karena ini haknya Allah penuh. Dan kalau berubah, Allah sendiri yang berubah. Bagaimana kalau misalnya kita ini sudah ditentukan oleh Allah tidak bagus dan lain sebagainya, menjadi bagus? Hadits Rasul tidak akan berubah takdir kecuali dimohonkan kepada Allah. Misalnya si fulana, misalnya Mr. Oli di sini nggak ada haji, tapi tiap habis sembahyang dia minta semua, ya Allah, tolong hamba pun ya Allah, sudah dapat pergi ke haji. Tapi Rasulullah mengatakan apa? La yuradul qada illa bidu'a. Takdir di sini nggak bisa berubah kecuali permohonan sang hamba. Kita ini punya Allah, apapun juga minta sama Allah. Kalau di sini umur kita misalnya 50 tahun, tahu-tahu bisa panjang umur, Allah yang menentukan. Dari apa? Hambanya yang memohon kepada Allah. Sampai ke atas sekali, namanya Ufukil A'la. Ufukil A'la ini, ufuk itu bahasa Indonesianya ujung. Bahasa Indonesia ujung. A'la tinggi, paling ujung paling tinggi. Rasulullah sana langsung dia sujud. Habis sujud mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diam Rasulullah. Lalu nunduk kepalanya, tangannya ditarik di sebelah kiri dengan takrim bertakbir. Lalu Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Di sini Rasulullah tidak meninggalkan umatnya. Assalamu alayna, aku bertutur takrim kepada engkau, Zat yang maha agung, pun juga umatku yang soleh. Bukan sudah di atas terus lupa, tidak. Assalamu alayna, aku bertutur kepada diriku, seluruh organ tubuhku, sujud sembah kepada engkau, pun pula umatku yang soleh. Siapapun, kalam salaf, kalam al-awliya, siapapun yang membesarkan Isra dan Mi'raj, berarti dia mendapatkan salam yang disampaikan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah berfirman kepada Rasulullah, ya Habibi, bumi wa taqaddumi, hei kekasih tumpang, majulah. Terus Rasulullah mau buka terompahnya, kata Allah jangan terompahnya, takut. Sampai Rasulullah mengatakan, akhi Musa, saudara Musa, di bukit Tursina engkau perintahkan terompahnya supaya ditinggal. Fa'alakna alaika wa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ya Musa, lepaskan terompahmu, ini bukit aku sucikan. Ini Quran.
ini tempat, bukit ini aku sucikan. Apa kata Allah? Fa innahu Musa kalimi ana wa anta ya Muhammad habibi. Bangun sambil buku. Fakana qaba qausaini wa adna. Antara Allah Azza wa Jalla dengan Rasulullah seperti panah dengan busurnya. Fakana qaba qausaini wa adna. Dekat sekali. Fa'auha, kata Allah, aku wahyukan kepada kekasihku Muhammad tentang sholat di malam dan tentang pengangkatan Nabi, karena Nabi itu malam dilantik oleh Allah langsung yang di atas sekali. Kok begitu, Beb? Karena banyak ulama tidak membuka kenapa itu malam Rasulullah SAW langsung dilantik oleh Allah dari Nabi Allah menjadi Rasulullah. Tanggal 27 Rajab itu pengangkatan Sayyidina Muhammad dari Nabi menjadi Rasul. Nabi dia membawa risalahnya Allah. Tapi risalah ini siapa yang Nabi siapa ini yang mendapatkan amanat? Apa zaman Zabur, zaman Injil, atau zaman Musa, Taurat, atau zaman Sayyidina Ibrahim, Suhuf? Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, saat ini engkau Rasulullah, engkau utusanku, dan engkau yang membawa daripada umat manusia. Aku amanatkan kepada engkau, ya Habibi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Jadi Isra dan Mi'raj ini memang benar ada sholat, perintah sholat. Tapi bukan itu tujuannya Allah. Kalau hanya sholat saja cukup Allah SWT memerintahkan Jibril, umat musuh sholat 5 waktu. Tapi itu tidak. Dari Mekah diarak Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, ditunjukkan segala macam. Dan musuh-musuhnya Islam, musuh-musuhnya Allah diberi kesempatan untuk melihat siapa ini kekasih Allah. Tidak cukup itu malam dikumpulkan seluruh Nabi, belum pernah dikumpulkan seluruh Nabi di satu tempat, kecuali mereka pada malam itu menunggu Rasulullah dan mengetahui yang Rasulullah akan menjadi Khatimil Anbiya, penutup para Nabi, dan dialah Imamil Anbiya wal Mursalin. Sehingga ini ayat ditutup apa? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, bahwa Rasulullah melihat neraka bagaimana, melihat surga bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Setelah pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah belum pernah ketawa. Sahabat ketawa tadi. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa? Apa kata Rasulullah? Setelah aku melihat neraka ditunjukkan oleh Allah, dibuka pintunya oleh malaikat Malik, aku sudah gak nafsu apa-apa. Luar biasa. Dan Rasulullah menyampaikan risalahnya kepada umat, dan ini test case juga ujian untuk umatnya. Karena setelah Rasulullah memberitahu tentang perjalanan spektakuler, banyak orang-orang yang sudah Islam keluar dari Islam. Subhanallah. Itu penghujung bulan Rajab. Sekarang masuk ke bulan Sya'ban. Banyak orang nggak tahu apa ini bulan Sya'ban. Luar biasa. Sya'ban ini top. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di bulan Sya'ban ini pertama turun ayat. Ingat-ingat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat dahsyat. Bukan
Quran Isra dan Mi'raj selesai, tidak. Ini ayat terus besok sampai yaumil qiyamah. Apa ini ayat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nanti saya jabarin. Yang kedua, di bulan Sya'ban peristiwa hebat. Rasulullah itu setiap habis sholat subuh atau apa ke masjid, dia lihat ke atas. Hampir tiap hari Rasulullah memohon sama Allah agar kiblat pada saat itu kiblat di Masjidil Aqsa. Orang Islam nyembah di sebelah barat, yaitu Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah mau supaya dipindah ke Masjidil Haram Makkah. Tiap hari. Qad nara taqalluba wajhika bis sama. Kata Allah, aku lihat engkau setiap hari menghadap ke atas, memohon agar kiblat ini dipindahin. Persis 17 bulan Rasulullah di Madinah dapat perintah untuk kiblat di mana? Di Masjidil Haram. Itu kejadian bulan Sya'ban. Lalu yang ketiga kejadiannya nisfu Sya'ban. Apa ini nisfu Sya'ban? Kita ini semua ada catatan sama Allah. Malam nisfu Sya'ban direkap sama Allah. Tanggal 15 Sya'ban pagi hari sudah tidak ada lagi nisfu Sya'ban. Malam itu buku amal-amal kita diangkat oleh malaikat, diserahkan sama Allah dan ditaruh sama Allah di Lauhul Mahfuz yang saya ceritain. Lalu kita ini diajarin supaya amal kita belum sampai ke tangannya Allah, mohon sama Allah pengampunan atas dosa-dosa kita. Lalu minta sama Allah apapun. Dengan apa kita minta? Dengan Ummul Quran, Yasin, wasab'atil mathani Fatihah. Jadi itu malam umat mukmin dan mukminah memohon sama Allah agar ini kitab dibawa sampai di Lauhul Mahfuz. Rapot kita, buku kita indah bagus. Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Kullu insanin ya Allah, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nanti besok di yaumil qiyamah antara ruh sama bekas tulang-tulang kita nih dijadikan semula seperti sekarang ini. Bukan roh lagi, jasad baru. Itu mereka berdiri di atas pusaranya masing-masing, belum melangkah. Malaikat itu datang mengalungi kitab-kitab amalan kita. Alzamnahu ta'irahu fi unuki. Disampaikan sama malaikat seperti kalung buku kita. Jadi gak bakal terlepas. Kata Allah, Iqra kitabak. Kamu sendiri yang menghitung. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup. Ini hari kamu tahu diri kamu. Siapa kamu? Kamu tahu diri kamu. Karena apa? Ini catatan sudah ada di dadamu. Ini bukumu. Malam nisfu Sya'ban kita mohon sama Allah. Jangan mohon sama orang kaya. Jangan ngemis-ngemis. Ngemis itu malam sama Allah. Apapun yang sampean hajatkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Bahkan para ulama-ulama banyak gila daripada istighfar dan sholat ala Rasul. Kalau bisa banyak gila setelah isya sholat. Para ulama ahli sunnah wal jamaah
menghimbau kalau bisa malam nisfu Sya'ban sholat tasbih, sunat tasbih. Karena sunat tasbih itu satu, hajat kita insya Allah dikabulkan. Kedua, kubur kita terang. Dan ini hadis Al-Quran. Ada 3 hal bulan Sya'ban ini. Yang pertama, daripada Rasulullah memohon sampai ke 17 bulan baru dapat jawaban dari Allah SWT tentang masalah kiblat yang dari barat ke timur. Dari barat, dari timur ke barat. Yang kedua tentang nisfu Sya'ban. Yang ketiga turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tahu antum ini ayat? Allah Subhanahu wa taala itu ayatnya di dalam Al-Quran 6.600 lebih. Semuanya perintah. Hanya ini ayatnya. Diawali dari Allah sendiri. Inna Allah Ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Allah ini sepertinya memberikan contoh kepada seluruh makhluknya. Bukan manusia, seluruh makhluknya. Bada'a bi nafsi, dimulai dari Allah. Bersalawat kepada Rasulullah. Lalu salawatnya Allah itu bukan seperti kita. Allah itu maha pemberi. Allah itu maha memberi. Tidak perlu diberi. Jadi salawatnya Nabi ini, salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala 3 hal. Siapa yang memberikan ini? Sang abadi, Allah. Lalu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad memberikan pertama rahmat, bukan rahmat tang, rahmatullah. Yang kedua barokah. Yang ketiga karomah. Siapa yang diberi oleh Allah SWT kepada Habibur Sayyidina Muhammad? Sang pemberi ini abadi. Karomah, barokah, rahmat abadi untuk Rasulullah. Jangan Anda berpikir Rasulullah itu mati, jangan. Rasulullah itu hidup. Jangan lagi Rasulullah. Orang yang membela agamanya Allah, kalau dia mati disebut mati apa? Syahid. Syahid atau syahid? Mati syahid. Orang mati syahid itu hidup, jasadnya jadi kubur. Ingat, orang yang mati syahid itu enggak mati. Jasadnya inna lillahi wa inna ilaihi, dari tanah. Sang jasad ini diciptakan Allah daripada gumpalan tanah. Waktu kita mati dikembalikan ke tanah. Rohnya di mana? Di langit. Nanti yaumil qiyamah diketemukan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada Rasulullah SAW karomah, barokah dan rahmat. Karomah dan barokah rahmat tersebut terus abadi sampai yaumil qiyamah. Enggak cukup di yaumil qiyamah, bahkan Rasulullah sudah masuk surga dengan umatnya. Sayyidina Jibril pernah mendengar orang teriak. Teriakan itu ada di neraka. Dicari sama Sayyidina Jibril. Kok ada di neraka? Diketok sama Jibril. Aku mendengar di tempatmu ya Malik menyebut zikrullah ya Hanan ya Manan. Siapa itu? Ini umat Muhammad yang tercecer, yang sudah tidak ada kebaikannya ini orang. Semuanya dia lakukan. Sudah bukunya ini gak ada biru, gak ada hijau, kebakaran, merah semua. Top sudah. Langsung Sayyidina Jibril jalan.
di bawah arsy sujud. Ya Allah, ada umat kekasihmu di neraka. Apa kata Allah? Beritahu Habibie Muhammad. Langsung ke temannya Rasulullah. Rasulullah lagi asyik, ada gahwa, ada segala macam. Nah, heran. Lalu Jibril mohon sama Allah supaya diperdengarkan Rasulullah. Teriakan umat yang terjejer. Ya Hanan, ya Manan. Rasulullah tanya, manhum ya Jibril? Ini umatmu ya Nabiullah Muhammad. Di mana? Di tempatnya Sayyidina Malik, di neraka. Langsung Rasulullah, ya Jibril, antarkan aku fi tahtil arsyillah. Bawa aku di bawahnya arsyillah. Rasulullah sujud. Ya Allah, jangan sampai tersisa umatku. Betapa cintanya Rasulullah pada kita. Padang mahsyar sudah sepi, semua di tempatnya masing-masing. Ini karomah, barokah dan rahmat yang diberikan dari Allah kepada Rasulullah, abadi terus. Makanya kita harus kenal, maka tak mengenal tak sayang. Bila Anda mengenal pasti sayang. Banyak Rasulullah itu berkorban untuk umatnya. Hanya satu pas Nabi yang betul-betul berkorban, cinta sama umatnya, hanya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Lalu apa balasan kita? Besok di yaumil qiyamah, abah ente gak bisa bantu ente, ibu ente gak bisa bantu ente, gak bisa. Bila Rasulullah yang mohon sama Allah untuk kita. Yang kadang-kadang saya bingung, salawat aja berat. Salawat aja berat, padahal gak kena pajak, ya kan? Apalagi di bulan Syaban. Turunnya ini ayat, Allah Maha Pemberi, ya ini pemberian Allah kepada Rasulullah. Itu salawatnya Allah kepada Rasulullah, diberi Rasulullah. Wal malaikah, seluruh malaikat langit dan bumi semuanya salawat kepada Rasulullah. Kalau nggak salah, waktu Mi'raj Rasulullah melihat kelompok-kelompok para malaikat bersalawat, terharu Rasulullah. Ada satu kisah yang saya nggak tahu itu apa, dari mana, tapi itu ada di kitabnya Sayyidina Habib Imam Ghazali, Kasyaful Qulub. Diceritakan itu bahwa Sayyidina Jibril datang sama Rasulullah, cerita dia sama Rasulullah, ya Rasulullah, di malaikat tingkat 4 lalu ada malaikat duduk di tengah-tengah malaikat semuanya, 70.000 malaikat. Kalau dia berzikir dengan nafas gak tahu luar biasa sekali, oh Akbar, itu malaikat diciptakan oleh Allah, satu yang satu keluar. Pokoknya 70.000 malaikat. Sampai Sayyidina Jibril kagum melihat ini malaikat. Dikelilingi oleh malaikat 70.000. Sudah. Saya jalan ke Jabal Ghauf, kata Sayyidina Jibril. Di sana itu ada gunung namanya Ghauf. Saya jalan dipanggil, ya Jibril, ya Jibril, ya malaikat Sayyidina Jibril. Kaget saya lihat, loh ini yang ada di langit 4 didatangin, kok sampai ada di sini?
Gitu. Ya Jibril mintakan ampun sama Allah. Apa salahmu? Waktu Muhammad Habibullah Rasulullah SAW, waktu Mi'raj, dia ngeliwatin jamiahnya atau majlisnya dia. Begitu Rasulullah ngeliwatin, ini malaikat tidak kurang hormat sama Rasulullah, tidak berdiri. Tidak lama itu malaikat dilempar sama Allah ke Jabal Ghor, sayapnya putus, ngepek, karena kurang hormat sama Rasulullah, tidak berdiri. Ini malaikat, bukan kita. Malaikat itu nggak punya dosa, hidupnya ibadah, diciptakan untuk ya'budullah, untuk dia betul-betul menghadap kepada Allah. Karena dia kurang hormat kepada Rasulullah SAW, marah Allah, dilemparkan ke Jabal Ghor, sayapnya putus, terbelah. Ya Jibril, sampaikan, tolong ya Jibril, aku merana di sini dan sayapku putus. Kata Jibril, nanti aku sampaikan. Ya Allah, itu malaikat ini dijadikan. Apa kata Allah? Aku ampuni dosanya dia. Setiap nafasnya dia salawat kepada kekasihku Muhammad sampai aku tentukan. Dia nggak hormat sama Rasulullah, dilempar sama Allah sampai sayapnya putus dua. Kata Allah, aku ampuni. Setiap nafasnya dia salah ala Rasul, salawat kepada kekasihku Muhammad. Di sini konteks ini ayat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang dikonteks orang-orang mukmin, bukan muslim. Apa bedanya mukmin dan muslim? Kalau muslim sholatnya senang, puasa senang-senang, segala makanan dimakan, halal haram gak ada ragunya. Tapi yang disebut mukmin, dia sholat 5 waktu, dia mengeluarkan zakat kalau dia mampu. Yang ketiga, melaksanakan puasa dengan khusyuk dan dengan kebaikan. Ini yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Hanya aman. Begitu pula orang mau puasa. Yang puasa itu gampang, repot. Biasanya Ustaz Yono ini kok pagi kopi, rokok, asyik. Puasa bengong, kayak boneka yang gak laku. Bayangin, subhanallah, berat. Jadi yang dikontak sama Allah itu amanu. Kalau dia gak beriman, gak jujur sama Allah, gak bisa dia melaksanakan sholat, puasa. Hanya orang-orang yang amanu, yang mukmin, yang tangguh melaksanakan syariatillah, itu baru dia bisa. Sebab ini ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, sama seperti salawat. Subhanallah. Apalagi yang biasa-biasa begitu, sehari puasa 2 hari, 3 hari, pada hari naik motor cari kordeng, mana nih warungnya Pak yang punya tabu. Sampai tutup ya bulan puasa. Ya, jangan lu. Boleh buka mau deket maghrib, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jangan boleh makan di situ. Suruh bungkus. Kalau nggak ada bungkusnya, ini bungkus. Ditambahin. Orang yang ngasih makan dosa besar dan dia dapat pahala itu, walaupun kecuali musafir datang ke rumah kita,
karena dia berjalan jauh, dia memang batal puasa. Sebab dalam Al-Quran disebut maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jangan main-main, karena puasa ini gini, perbandingan sholat sama puasa. Sholat ini amalan buat kita, yang wajib 5. Tapi sampai sekuatnya, mau 100 rakaat 200, ini Pak Anda sendiri. Puasa hakku kata Allah. Jangan main-main tentang orang mati aja ditanyakan ahli warisnya. Berapa hari nggak puasa? Atau dari awal puasa sampai akhir puasa? Karena sakit. Warisannya anaknya harus mengeluarkan fidyah untuk apa? Untuk menyelesaikan hutangnya dia sama Allah. Puasa jangan ibu-ibu nih, tiap bulan ada halangannya. Begitu bersih nggak wajib untuk Allah. Tapi puasa enggak, 7 hari, 8 hari harus bayar. Makanya yang dikompleks sama Allah SWT, amanah. Kok nggak amanah nggak bisa. Berat, sangat berat. Justru itu ya akhwani wa akhwati, ini malam insya Allah kita bertemu lagi nanti habis lebaran. Nanti ditentukan waktunya, dan yang penting kita panjang umur, sehat afiat insya Allah. Dan saya menghimbau kepada ibu-ibu, ini sunnatullah, halangan dari Allah itu pasti ada, seperti menstruasi. Waktu sampean gak puasa, ibu-ibu jangan tidak masak buat suaminya, jangan tidak masak buat mantunya atau anaknya. Waktu sampean berhalangan nggak puasa, sampean masakkan buat suaminya, anaknya, mantunya, itu serumah itu 4 orang, itu ditumpuk-tumpuk pahalanya, Anda dapat seperti mereka. Padahal ini orang nggak sholat. Karena apa? Maridun au ala safarin. Jadi puasa ini haknya Allah. Jangan main-main dengan haknya Allah. Masalahnya Allah akan menagih dengan apa? Dengan azab kubur, dengan azab di yaumil qiyamah. Karena diremehkan haknya Allah. Jangan, tidak ada orang mati karena puasa. Padahal ulama-ulama ini minta sama Allah waktu dia puasa supaya diambil. Tidak ada orang mati puasa, tidak ada. Ya, puasa ya. Ya sudah, alhamdulillah. Ini ancaman pada orang Islam yang meremehkan puasa. Ini saya bawa ayat ini supaya sampai berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Orang Islam dia main-main tentang sholat, main-main tentang puasa. Pertama, hidupnya dia di dunia disempitkan karena dia ngaku umat Muhammad. Dia udah sumpah atas nama Allah dan atas nama utusan Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Sholatnya seenaknya, banyak bikin macam-macam alasan dan ini. Allah nggak bisa ditipu. Hidupnya sempit, kuburnya lebih sempit lagi. Besok di yaumil qiyamah, tahu tidak ada satu malaikat pun bisa menghitung, kecuali hanya Allah yang tahu. Kalau kita melihat film tsunami, air yang begitu menakutkan, kecil. Dari Adam sampai manusia terakhir, berapa ratus triliun manusia. Di situ anak nggak kenal ibu, di situ anak nggak kenal bapak. Semuanya teriak, teriak.
Nafsi, diriku. Hanya ada satu hadis yang kita ini besar hati tentang fenomena di yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, Ana awalin nasi khurujan idza bu'ithu wa ana khatibuhum idza wafatu wa ana ubashiruhum idza aishu liwa'il hamdi yawma idin biyadi wa ana waladi adama ala rabbi wala faqr. Aku, kata Rasulullah, yang manusia pertama dibangunkan oleh Allah. Yang semuanya belum bangun, aku yang pertama. Lalu aku tanya sama Jibril, ya Jibril, hari apa ini? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, yaumil qiyamah. Terus Rasulullah tanya, aina ummati ya Jibril? Mana umatku? Dia nggak tanya dirinya. Aina ummati ya Jibril? Sayyidina Jibril nggak bisa bicara. Ana khurujan awalin nas, pertama manusia bangun itu Rasulullah. Makanya kadang-kadang dalam doa Sayyidil awalin wal akhirin. Wa ana khatibuhum idza wafatu. Aku sujud sama Allah, minta untuk umatku. Allahumma shalli wa sallim. Wa ana ubashiruhum idza isu. Tahu hari itu? Wanita teriak-teriak, rambutnya jenggut-jenggut sendiri, mongol dadanya. Yang laki, seperti orang gila. Ana ubashiruhum. Aku tenangkan hati mereka. Aku akan mohonkan sama Allah. Ini Nabi kita Muhammad. Liwa'il hamdi yawma idin biyadi. Kenapa hari kiamat itu aku diberi bendera oleh Allah? Untuk apa bendera? Karena satu-satunya manusia yang memegang bendera Sayyidina Muhammad. Pada hari itu seluruh dunia, seluruh manusia yang triliun mencari benderanya Sayyidina Muhammad. Di situ Rasulullah, mereka berbondong-bondong. Para nabi-nabi pun bawa umatnya menuju ke tempat Rasulullah. Liwa'il hamdi yawma idin biyadi. Bendera di hari kiamat aku yang pegang. Ini untuk apa bendera di hari kiamat? Agar manusia tahu disitulah Rasulullah. Mereka berbondong-bondong. Tapi jangan salah. Ini Rasulullah di tengah. Ini malaikat mungkin jutaan jaga. Untuk masuk ke dalam ranahnya Rasulullah tidak mudah. Bagaimana umatnya bisa masuk? Dari wajahnya bersinar. Setiap umat Muhammad besok di yaumil qiyamah wajahnya bersinar. Karena sujud, karena air wudhu. Sehingga ini orang datang, wajahnya seperti bulan purnama, dikasih jalan sama malaikat. Makanya Rasulullah ngajarin apa? Kok kalian habis wudhu, jangan dihapus dengan handuk. Biarin. Kenapa umat Islam waktu mati diwuduin? Sudah mati. Kenapa? Agar besok air wudhu itu yang masih melekat di badannya, di wajahnya, besok akan gilang gemilang bercahaya itu mata. Luar biasa. Waktu kita menuju ke benderanya Rasulullah supaya kita masuk ke dalam sana, itu malaikat ketat sekali. Ente gak ditanyain buku atau apa? Oh, dermawan wajahnya ini. Hari ini teriak, wah. Gak ada urusan. Insya Allah sekeluarga masuk sekeluarga. Insya Allah kita semuanya bisa masuk surga. Insya Allah. Ya itu. Jadi puasa jangan main-main. Jangan main-main. Ada yang akal-akalan.
Saya dulu dapat ilmu ini di pondok pesantren. Ngaku teman saya. Dia wudu, sebelum wudu dia kubur. Yang 3 kali masuk. Benar. Dulu. Sekarang. Di jantung. Alhamdulillah ya Allah. Ayolah. Mari insyaallah saya minta maaf sama jamaah, wabil khusus Ustadz Ahmad Yono. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Anda ini termasuk orang mujahid. Tempatnya dibuka untuk apa? Mengemban ilmunya Allah SWT. Dan insya Allah hajat-hajat kita diterima oleh Allah. Dan kita masuk ke dalam bulan Ramadan sehat walafiat. Lalu diberi kesejahteraan oleh Allah. Diberi kecukupan ekonomi kita dari Allah SWT untuk diri kita. Jangan sampai di bulan puasa kita terseot-seot. Jangan. Dan saya anjurkan sama kalian, walaupun sudah sholat taraweh, sholat witir di masjid, kalau mau sahur, sholat tahajud lagi nggak apa-apa. Witir itu kena jamaah di masjid. Begitu selesai mau sahur, Anda kalau ada waktu paling minimal 2 rakaat. Paling minimal. Para ulama-ulama dulu, ya Allah, seperti Al-Imam Sajjad, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ibn Imam Hussein. Bulan puasa itu 1000 rakaat. Sampai dapat gelar Sajjad. Dia bukan begini sambil membaca Al-Quran, yahfad dia. Nangis. Malam ke-13, malam 12. Enggak, malam 13. Matanya udah gak bisa melek lagi. Sampai istrinya ngambil apa? Kain, dicelupkan ke air, ditaruh di matanya Al-Imam. Panas, darah keluar. Air matinya udah ada. Setiap dia baca Quran, dia nangis. Dia sujud, dia nangis. Dia rukuk, dia nangis. Luar biasa. 1000 rakaat. Siapa yang bisa? Kita 23. Cari langgar. Yang langgar ini orang yang sholat 3 orang. Kadang-kadang ditanya imamnya, "Lihat imam?" "Iya." "Berapa rakaat?" "23." "Ya sudah bagus." Enggak sholat, keluar. Ditawa. Ya khair, mari kita merubah nasib kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Alhamdulillah ala dinil Islam wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik lana ala habibikal Mustafa Muhammad wa alihi sayyidina al-Mustafa Muhammad salawatullahi alaihi wa alaihima ajma'in. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Ighfir lana ya Rabb ذنوبنا وتصلح لنا أعمالنا يا خالقنا يا سميع دعانا إنك أنت الله ولينا وإنك أنت الله تحيينا وإنك أنت الله تسقينا يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا 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 يا مولانا يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم. اغفر لنا ذنوبنا وتصلح لنا أعمالنا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أسرع الحاسبين
فيا رب الناس والمخلوقين فيا رب العالمين بجاه وبحق القرآن العظيم على لسان حبيبنا سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين ثم التابعين تابع العلماء العاملين ومشايخنا المتحققين أهل الذكر والتوحيد والدين ثم التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا Allah. Serta merta esok kabunglah kami, kabungkanlah ya Allah kepada mereka para pendahulu-pendahulu kami yang mereka mendapatkan daripada derajat Engkau ya Allah. Saat ini kami mengetuk pintu-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tidak keluar dari majlis ini kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma irhamhum abana wa ummana. Ya Allah, kasihanilah orang-orang tua kami ya Allah, ayah-ayah kami serta ibu kami ya Allah, yang mereka sekarang bertengger dikubur ya Allah. Mereka menantikan daripada kami yang hidup agar kami mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna ya Allah. Bersama-sama, wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatik, irhamna bi maghfiratik, irhamna bi karamatik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah, ya Allah, waj'alna bi afiyatana wa isahhil arzaqana ya Allah. Mudahkanlah daripada perniagaan kami ya Allah, sehatkanlah jasmani dan rohani kami ya Allah, di mana kita akan masuk ke bulan-Mu ya Allah, bulan yang agung, bulan yang luar biasa, bulan yang diturunkan ayat-ayat suci-Mu daripada kitab Ibrahim Suhuf, daripada kitab Sayyidina Dawud Zabur, daripada Taurat Sayyidina Musa, kitab daripada Injil Sayyidina Isa, wa kitabana ala lisan Sayyidina Muhammad. Istajib da'watana wa ajillana bil ijabah ya arhamar rahimin bil qabul. Wa ila hadratil habibina wa syafi'ina al-mustafa abal batul salawatullahi salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minkum.